Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nurfitri Aini dengan NIM 12211048. Di video kali ini, saya akan membuat sebuah CRUD sederhana pengelolaan data mahasiswa dengan menggunakan framework Codeigniter dan juga Bootstrap. Hal pertama yang dilakukan adalah pastikan SAM dalam keadaan running, terutama bagian Apache, MySQL, dan juga FileZilla. Kemudian kita akan membuat sebuah database di phpMyAdmin. Kita bisa login ke localhost phpMyAdmin. Kemudian buat database baru dengan nama phpdwb. Lalu buat tabel mahasiswa yang mempunyai 5 kolom yang akan terdiri dari ID, nama, NIM, email, serta jurusan mahasiswa. Kita bisa menambahkan panjang nilai menjadi 128 dan juga tipe datanya integer dan juga varchar. Jangan lupa tambahkan auto increment atau primary key ke dalam ID. Lalu isikan beberapa data-data sejumlah mahasiswa ke dalam database tersebut, seperti nama mahasiswa, NIM mahasiswa, email mahasiswa, serta jurusan mahasiswa. Selanjutnya, download package Codeigniter pada situs resminya. Kita bisa login ke codeigniter.com. Lalu kita bisa memilih Codeigniter versi 4 dan juga Codeigniter versi 3. Namun, kali ini kita akan menggunakan Codeigniter versi 3. Klik download. Kemudian setelah selesai di-download, ekstrak file dan pindahkan ke direktori Windows C, SAM, htdocs, lalu ubah nama file tersebut menjadi CRUD.php. Kita bisa mengecek kembali ke dalam folder C, SAM, htdocs. Kemudian, buka folder tersebut menggunakan kode editor Visual Studio Code. Dalam folder tersebut akan ada 3 folder, yaitu Application, System, dan juga User Guide. Ketiganya merupakan folder Codeigniter. Dan untuk mengecek apakah telah berhasil terinstalasi, coba akses folder melalui browser dengan mengetikkan URL http localhost CRUD.php. Jangan lupa pastikan SAM masih ke dalam nyala. Di dalam controller terdapat sebuah controller default, yaitu controller welcome. Controller welcome akan menjalankan method default index sehingga tampillah halaman tersebut. Langkah selanjutnya, kita akan menghilangkan index.php melalui 2 tahap. Pertama, membuat file .htaccess di luar folder application dan system. Caranya, masuk ke user guide Codeigniter, kemudian cari Codeigniter URL removing index.php. Kita bisa kopikan, lalu isikan ke file .htaccess. Kemudian kita save. Kita bisa close yang lainnya terlebih dahulu. Langkah kedua, kita bisa buka config yang terletak di application config, cari sintak $config base URL, kemudian isikan base URL dengan alamat path CRUD.php di browser kita. Sedangkan pada sintak $config index page, hapus bagian index.php.
Selanjutnya, kita bisa buka situs resmi Bootstrap. Buat sebuah file di controller dengan nama home.php. Jangan lupa huruf H menggunakan huruf kapital. Kita buat sebuah class dengan nama home extend CI controller. Di dalamnya, kita membuat metode default index. Untuk mengecek apakah berjalan dengan benar, kita akan coba dengan memanggil home index. Kita akan coba memanggilnya, maka akan tampil home index. Selanjutnya, cari bagian config, roots, lalu scroll sampai paling bawah dan ganti default controller dari yang sebelumnya controller welcome menjadi controller home. Lalu kita akan coba refresh kembali, maka akan tampil halaman yang sama. Sekarang yang kita akan lakukan adalah memanggil view. Kita hapus terlebih dahulu home indexnya, kemudian kita akan menambahkan load view dengan mengetikkan $this load view home index. Ini artinya kita akan memanggil sebuah file index yang ada di folder home yang ada di folder views. Maka kita akan membuat sebuah folder di folder view dengan nama home, dan di dalamnya akan ada sebuah file dengan nama index.php. Jadi ketika kita menuliskan sesuatu, misalnya H1 home index, maka akan tampil tulisan home index. Buka situs resmi Bootstrap, kemudian dengan menggunakan Bootstrap kita akan mencari starter template. Copy dan pastekan script ke dalam file index.php, kemudian ganti title dan isi menjadi home index. Langkah selanjutnya yang kita akan lakukan adalah memisahkan header dan footer menjadi template. Ini akan memudahkan kita agar tidak mengcopy Bootstrap tiap halaman. Halaman header akan berisi dari awal HTML sampai body, sedangkan footer adalah sisa header. Kita akan membuat sebuah folder di dalam view dengan nama templates, yang di dalamnya akan berisi file dengan nama header PHP dan juga footer PHP. Isikan header PHP dengan file index dari HTML ke body, sedangkan footer adalah sisa dari header. Kemudian jangan lupa untuk disimpan. Ini akan kita gunakan untuk setiap view yang butuh Bootstrap. Kita akan kembali ke home, lalu menuliskan header dan footernya dengan cara tuliskan $this load view templates header. Kemudian di bawahnya kita kopikan lagi, lalu kita ganti menjadi footer. Kalau kita jalankan, maka akan tampil halaman yang sama jika tidak error. Kita akan mengirimkan data ke halaman view dengan tujuan agar titel setiap halaman dapat berbeda. Kita akan mengisi data dalam bentuk array berisi judul halaman home. Selanjutnya, kirimkan data ke view header agar setiap view bisa memakainya.
Jadi, setiap key yang disimpan di array akan otomatis berubah menjadi variabel. Kita akan coba refresh, maka judul halaman atas menjadi halaman home. Langkah selanjutnya kita akan membuat navbar. Cari navbar di Bootstrap, kemudian kopikan script dan pastekan di bawah body di file header. Kemudian kita akan menghapus beberapa script seperti aktif, kemudian ganti beberapa script seperti mahasiswa, kemudian about, dan juga container. Ketika di save, maka akan menghasilkan halaman sebagai berikut. Kemudian kita akan mengganti navbar menjadi kelas 12.4a35. Selanjutnya kita akan membuat sebuah file di controller dengan nama mahasiswa.php. Lalu ketikkan script berikut. Public function index yang di dalamnya kita butuh header dan juga footer. Lalu kita akan membuat sebuah view mahasiswa yang di dalamnya terdapat index. Kemudian kita akan membuat sebuah folder di dalam view dengan nama mahasiswa yang di dalamnya terdapat file bernama index.php. Kemudian kita akan membuat sebuah list group. Kita bisa menuju Bootstrap, lalu ketikkan list group. Kita akan kopikan di dalam file index. Kemudian coba kita refresh, maka akan muncul halaman list group di dalam mahasiswa. Selanjutnya kita akan edit menjadi daftar mahasiswa. Lalu akan kita kasih judul di dalam controller mahasiswa dengan nama daftar mahasiswa. Kemudian kita akan panggil datanya di header. Kita coba refresh kembali, maka akan muncul daftar mahasiswa. Kemudian kita akan mengganti tulisan ini menjadi daftar mahasiswa yang berada di tabel. Begitu kita perlu terkoneksi ke dalam database. Untuk menjalankan fungsi construct di kelas parent, kita akan membuat public function construct. Baru kita akan menulis load database. Kalau hanya satu metode, maka lebih efektif dipanggil di method. Kalau misal semua metode di dalam kelas butuh database, maka baru ditarik ke construct. Ada cara agar database di load ketika APK dijalankan. Caranya kita buka config auto load, kemudian cari database. Kita tulis libraries-nya dengan database. Maka kita tidak akan butuh public function construct. Kita tulis username dengan root, kemudian kosongkan password, dan tulis database dengan nama database yang telah kita buat di awal video. Kemudian kita akan mengambil semua data mahasiswa yang diambil dari database lewat model. Kita akan membuat sebuah model dengan nama mahasiswa underscore model. Lalu di dalam model kita akan panggil metode getAllMahasiswa. Untuk itu kita perlu membuat file model di dalam folder model dengan nama mahasiswa model. Kita akan panggil metode getAllMahasiswa. Kita akan coba echo OK. Sebelum dipanggil, model harus kita load terlebih dahulu.
Kalau satu controller mau pakai, simpan di construct. Nah, selanjutnya kita akan memanggil data di dalam database menggunakan MySQL. Kita bisa cari query builder untuk mempermudah di dalam CodeIgniter. Kemudian kita akan pilih selecting data. Untuk mengambil semua data, kita bisa tulis $query this db get mahasiswa. Untuk menampilkan objek, kita butuh result. Selanjutnya, tinggal kita return. Kalau mau pakai, kita tinggal ke index. Coba kita akan var_dump terlebih dahulu. var_dump $mahasiswa. Maka kita akan memanggil semua data. Selanjutnya tinggal kita looping agar semua data tampil ke dalam tabel. Kita butuh for each $mahasiswa. Kita tinggal sesuaikan saja. Ketika di refresh, data akan terpanggil ke dalam tabel. Selanjutnya, kita akan cek terlebih dahulu di header, kemudian yang mengarah ke home, kita akan tuliskan, kita ganti have dengan base URL. Untuk itu kita perlu meload URL. Kita tuliskan $this load helper URL. Kita coba refresh kembali. Nah, untuk lebih simple, kita bisa menghapus this load helper URL. Kemudian kita cari di autoload helper, kemudian tuliskan URL. Kita juga lakukan hal yang sama ke have mahasiswa agar memanggil ke mahasiswa. Kita cari komponen di Bootstrap, kemudian buat div class row di dalam indeks mahasiswa. Kita akan menambahkan fitur tambah data. Selanjutnya kita akan membuat public function tambah di dalam controller mahasiswa yang isinya ada header, kemudian kita ganti mahasiswa tambah dan juga template footer. Jangan lupa ditambahkan judul
forum tambah data mahasiswa. Selanjutnya kita buat sebuah file di dalam folder mahasiswa dengan nama tambah.php. Kemudian kita membuat sebuah kontainer. Jangan lupa tambahkan margin MT3 agar tidak terlalu mepet. Selanjutnya kita kembali ke Bootstrap, lalu cari forms. Kita copy lalu pastekan. Jangan lupa kita rapihkan terlebih dahulu. Kita ganti menjadi nama. Jangan lupa ganti ID-nya. Kemudian kita bikin card. Kita kopikan saja. Pastekan di atas. Lalu kita sesuaikan isinya dengan forum tambah data. Kemudian pindahkan card body. Ketika di refresh, akan tampil nama. Kemudian kita buat name, kopikan lagi, kita ganti dengan email serta jurusan. Kita sesuaikan tipenya juga, seperti name, tipenya number, email kita jadikan teks. Kemudian jurusan kita pilih ada beberapa option. Jadi kita bisa memilih setiap jurusan, misalnya sistem informasi, informasi akuntansi, dan juga teknologi komputer. Jangan lupa tambahkan value. Kemudian ketika di refresh, kita akan bisa memilih semua jurusan. Tambahkan button submit tambah data. Ketika di refresh, maka akan muncul button tambah data. Kita akan coba ke kanan kan, dan juga atur marginnya. Ketika diklik, ini masih meload ke halaman mahasiswa. Maka kita isi harfnya dengan base URL. Kita buka tag PHP. Arahkan ke mahasiswa tambah. Jangan lupa simpan. Kemudian kita coba refresh kembali. Coba kita klik, maka akan muncul form tambah data mahasiswa. Kita akan sesuaikan name, tipenya teks, email teks, lalu kita akan ganti name-nya menjadi number. Kemudian kita load.
Kita coba ke coordinator form validation. Kita akan membuat sebuah form validation sehingga ketika kita akan melakukan tambah data akan muncul sebuah form validation. Misalnya ketika kita tidak mengetikkan atau mengisi salah satu dari NIM, nama maupun email, maka tambah data tidak bisa dilakukan dan akan muncul pesan error. Kita buat form validation. Kita akan menampilkan pesan berhasil jika tersimpan dan peringatan error jika data tidak diisi dengan benar. Kita masukkan set rules dulu. Jangan lupa tambahkan nama sebagai nama NIM sebagai NIM, dan juga nama email sebagai email. Kemudian kita tambahkan validation error di atas card body. Kemudian kita cari alert di Bootstrap. Kita kopikan alert danger sehingga pesan yang muncul akan berwarna merah dan berada di atas. Tampil akan seperti ini. Kemudian kita lakukan if validation. Kemudian kita end if. Kita rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama. Kopikan saja dan diganti NIM menjadi NIM, email menjadi email. Maka akan muncul peringatan jika data tidak diisi dengan benar. Kita ganti required pada NIM menjadi numerik agar data yang diisi haruslah angka. Kemudian validation email kita akan coba dengan menambahkan data mahasiswa. Dan jika semua data diinput dengan benar, maka akan tampil berhasil. Namun ini belum tersimpan ke dalam database. Ini hanya masih tampilan berhasil. Maka kita akan arahkan ke model mahasiswa. Kita buat sebuah insert data ditambah data mahasiswa. Kemudian kopikan dan ganti sesuai dengan NIM, email, serta jurusan. Tambahkan true. Kemudian tambahkan $this db insert mahasiswa $data. Ini akan kita coba kembali mengisi tambah data mahasiswa. Nah, ini akan tersimpan ke dalam database, tetapi kita akan melakukan flash data agar ketika kita menyimpan, kita mendapatkan sebuah pemberitahuan di atas data berhasil tersimpan.
Kita ke autoload terlebih dahulu, kita tambahkan session, set flash data, flash ditambahkan, kemudian kita kopikan di dalam kontainer. Kita word wrap terlebih dahulu, kita ganti menjadi alert success, kemudian kita edit ini sesuai dengan data yang akan tersimpan. Kita bold di kata berhasil, kemudian jangan lupa tambahkan flash data. Ketika kita menambah, kita coba menambah sebuah data mahasiswa lagi, kita input, tambah, maka akan tampil pemberitahuan data mahasiswa berhasil ditambahkan. Data mahasiswa juga tersimpan ke dalam database dan muncul di dalam tabel. Kita rapi-rapihkan terlebih dahulu, kita buat href, paste URL, mahasiswa hapus. Kita akan membuat fitur hapus data mahasiswa. Berdasarkan ID. Kita coba refresh, maka akan tampil hapus. Lalu kita akan modifikasi agar terlihat lebih menarik. Kita bisa arahkan ke paling kanan dengan float right. Ketika diklik, ini masih error, tetapi udah meload ke ID masing-masing. Kita tambahkan on click return konfirmasi. Ketika diklik, maka akan tampil pop-up localhost menyatakan hapus yakin. Kemudian kita kembali ke home index, kita akan ganti tulisannya menjadi Universitas Bina Sarana Informatika. Kita coba save, kemudian refresh di halaman home, refresh lagi, kita ganti menjadi Universitas Bina Sarana Informatika saja karena terlalu panjang. Kita coba save lalu refresh kembali. Halaman home berisi tulisan Universitas Bina Sarana Informatika. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan fitur ubah dan juga hapus, lalu kemudian detail. Sebelum itu kita akan menambahkan public function hapus berdasarkan ID.
Kita akan membuat sebuah detail. Kita coba edit terlebih dahulu agar tidak terlalu mepet. Kita tambahkan CSS terlebih dahulu. Kita buat sebuah folder di luar folder dengan nama asset. Kita coba masukkan CSS style, kemudian ketika kita refresh, maka antara tombol hapus dan juga detail tidak akan terlalu berdampingan. Kemudian kita membuat public function detail berdasarkan ID. Kita tambahkan judul detail data mahasiswa, kemudian kita load ke view template header. Kemudian tambahkan footer juga, get mahasiswa by ID. Kemudian kita membuat sebuah file detail di dalam folder mahasiswa view. Kita cari card, kemudian kopikan, kita rapikan terlebih dahulu, lalu kita ganti judulnya menjadi detail data mahasiswa, card titelnya di mahasiswa nama, kemudian kita refresh. Ini masih error, tambahkan $ID, ini masih error ya. Kita coba teliti kembali. Nah, kita harusnya memanggil mahasiswa detail, tapi di sini masih template detail, maka tidak akan terpanggil apa-apa. Kita ganti terlebih dulu menjadi mahasiswa detail. Kita coba refresh kembali, maka akan muncul detail setiap mahasiswa. Selanjutnya kita akan membuat sebuah fitur edit data mahasiswa. Untuk itu kita kembali ke VS Code, kita kopikan terlebih dahulu, kita ganti menjadi ubah, kemudian ganti juga menjadi sukses agar tampilannya menjadi hijau. Kemudian kita coba dulu, kita cari form di kode igniter, tambahkan small id, email help, from text mode, jangan lupa tambahkan kelasnya. Teksnya kita ubah menjadi danger, maka tampilan peringatan akan berada di bawah. Lakukan hal yang sama di email dan name, kemudian hapus from validation-nya. Kemudian kita akan membuat sebuah public function ubah. Isinya hampir sama dengan file tambah.
kita tinggal kopikan saja lalu edit menjadi ubah. Jangan lupa tambahkan value juga. Ketika kita klik akan muncul otomatis nama, name, dan juga emailnya. Kita tinggal mengedit. Kita juga bisa memilih jurusannya. Ketika diklik maka akan muncul pop-up data berhasil diubah. Kita akan mengecek satu-satu, tambah mahasiswa. Ketika tidak diisi maka akan muncul tampilan error. Ketika kita klik detail maka akan muncul detail mahasiswa. Ketika kita klik ubah, kita akan bisa mengedit data mahasiswa tersebut. Kemudian ketika kita klik hapus maka data berhasil dihapus. Nah, di video kali ini kita telah membuat sebuah CRUD sederhana tentang tambah data mahasiswa, kemudian ubah data mahasiswa, detail data mahasiswa, dan juga hapus data mahasiswa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.